Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Otoritas Jasa Keuangan, yang saya hormati segenap pengurus dan anggota Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati. Saya bersyukur di bulan Ramadan ini, sore ini adalah ceramah saya yang keempat di komunitas perbankan. Ceramah pertama di acara BMPD di kantor BNI Sudirman. Di situ saya membahas tentang mengendalikan marah. Kemudian acara kedua yaitu acara BMPD di Bank Mandiri Kartini. Di situ saya membahas tentang the power of word atau kekuatan kata-kata. Dan tadi malam saya ceramah di Asbisindo di Sunset Way di sebelah. Saya membahas tentang arti kebahagiaan. Dan sore ini pertemuan yang keempat, saya akan membahas sesuai dengan tema kita, indahnya Ramadan. Kenapa Ramadan itu indah? Pertama, karena Ramadan itu disebut sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Disebut sebagai bulan pendidikan karena di bulan Ramadan itulah orang-orang beriman yang melaksanakan puasa dididik oleh Allah untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji. Lewat puasa Ramadan, orang beriman dididik untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ibu Bapak, Indonesia bukan kekurangan orang pintar, kita cuma kekurangan orang jujur. Indonesia bukan kekurangan orang profesional, kita cuma kekurangan orang-orang yang berintegritas, yang berkarakter. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab berjumpa dengan seorang pengembala dengan kambing-kambingnya yang jumlahnya cukup banyak. Khalifah Umar ini memuji kejujuran pengembala tersebut. Khalifah Umar berkata, "Hai pengembala, juallah seekor anak kambing itu kepada saya." Pengembala itu menjawab, "Saya tidak bisa jual. Saya hanya seorang pengembala. Ada majikan saya pemilik atas kambing-kambing tersebut." Khalifah Umar membujuk, "Abu ini sebentar. Kalau kamu pulang ke rumah, lapor saja ke majikanmu kalau anak kambing itu telah dimakan oleh seekor serigala." Mendengar bujukan itu dengan penuh keyakinan pengembala itu menjawab, "Kalau begitu, di manakah Allah? Majikan saya tidak tahu apa yang saya kerjakan, tetapi Allah pasti mengetahui setiap yang saya kerjakan." Inilah contoh orang yang jujur, inilah contoh orang yang bertakwa. Dimanapun saja ia berada, kemanapun saja ia pergi, ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Dan memang wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah Maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Ada orang, Pak, setiap maganya berbuat selalu ada yang curi. Saking jengkelnya dia ambil kertas selembar, lalu dia tempel di pohon mangganya. Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar, "Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini." Dengan harapan tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap dicuri. Tulisannya sudah ada tambahannya di bawah, "Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa." Sama itu Pak, orang kebelet, kata orang Makassar Kapuruga, sudah mau buang hajat besar, celakanya belum nyampe di rumahnya, yang dia dapat cuma toilet umum di pinggir jalan. Karena sudah tidak bisa dia tahan, dia singgah di toilet itu. Ternyata di toilet itu tidak ada gantungan celananya. Maka terpaksa celananya dia gantung di luar toilet. Karena khawatir celananya ada yang curi, di celananya dia buat tulisan, "Jangan coba-coba curi celana ini milik petinju nasional." Dia masuk ke toilet buang hajat, selesai buang hajat dia keluar, apa yang terjadi? Celananya sudah hilang dibawa kabur oleh maling. Tulisannya sudah berganti lagi, "Jangan coba-coba mengejar, celana ini dicuri oleh pelari nasional." Yang kejar itu dia petinju kalau pelari melawan.
Puasa Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Oh maaf, sebagian politisi pejabat kita di Indonesia kalau musim pemilu kemana-mana kampanye dia obral ayat kursi. Selesai kampanye dapat jabatan, hilang ayatnya, tinggal kursinya. Kita bukan kekurangan orang-orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang-orang yang satu kata dengan perbuatan, orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang jujur. Ada rombongan politisi melakukan reses di sebuah perkampungan jauh dari pemukiman yang padat. Bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka Pak Tua berinisiatif menguburkan seluruh politisi yang meninggal. Besok datang tim investigasi. Pak Tua ditanya, benarkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru kamu kuburkan? Dengan lugu Pak Tua menjawab, sebenarnya waktu saya kuburkan kemarin itu, saya dengar masih ada yang bersuara, saya belum mati, saya belum mati. Tapi biasalah, politisi kan tidak bisa dipercaya kata-katanya. Ada anggota DPR arogan sekali, Pak, takabur sekali. Baru terpilih datang ke Ustadz bertanya, Pak Ustadz, dibandingkan saya anggota DPR dengan presiden, mana lebih hebat? Ustadz dengan pengetahuan ketatanegaraan terbatas menjawab, dibandingkan anggota DPR dengan presiden, dia lebih hebat anggota DPR, karena DPR bersama dengan anggota MPR bisa mengimpeach presiden. Bertanya lagi, mana lebih hebat saya anggota DPR dengan menteri? Ya dibandingkan dengan menteri masih lebih hebat anggota DPR, karena menteri bisa dipanggil oleh anggota DPR sesuai komisinya mempertanggungjawabkan programnya. Kok makin nekat bertanya, Pak Ustadz, dibandingkan saya anggota DPR dengan Nabi, mana lebih hebat? Lama Ustadz yang merenung baru menjawab, dibandingkan dengan Nabi, masih lebih hebat anggota DPR. Kenapa Pak Ustadz? Iya, karena kalau Nabi masih takut Tuhan, kalau anggota DPR sudah tidak takut Tuhan. Ramadan itu indah karena Ramadan disebut sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan disebut sebagai syahrul tarbiyah karena di bulan suci Ramadan inilah orang-orang beriman yang melaksanakan puasa dididik oleh Allah untuk memiliki kepekaan terhadap sesama. Di siang hari saat kita berpuasa, kita merasakan lapar dan dahaga. Sadarkah kita bahwa lapar dan dahaga yang kita rasakan merupakan penderitaan orang-orang miskin yang mereka rasakan bukan saja di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Maka dengan berpuasa, kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan sehingga menumbuhkan solidaritas sosial. Alhamdulillah, komunitas perbankan sore ini memberikan donasi kepada rumah tahfiz anak-anak kita yang lagi nyantri. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu berlimpah rahmat dan berkah. Amin. Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ada seorang mahasiswa bertanya kepada dosen, Pak dosen, bagaimana caranya supaya menanyakan nomor handphone seorang gadis supaya terkesan romantis? Kata Pak dosen, gampang. Jangan langsung tanya nomor handphone yang basa-basi dulu. Caranya Pak dosen, tanya, Dek punya obeng tidak? Karena dia seorang gadis pasti tidak punya obeng. Maka dia jawab tidak punya Bang. Baru tanya, kalau nomor handphone punya enggak? Itu baru romantis katanya. Besoknya itu dia praktekkan betul. Dia berjumpa dengan seorang gadis di sebuah taman. Dia dekati itu gadis, dia tanya, Dek punya obeng tidak? Gadis dia langsung menjawab, punya Bang. Ada obeng lepa, ada obeng bunga. Kalau kunci Inggris ada enggak? Ya ada juga Bang. Dari nomor 16 sampai nomor 22 lengkap. Abang mau nomor berapa? Terus terang saja sebenarnya saya cuma mau tanya, punya nomor handphone tidak? Dari tadi dia tidak usah basa-basi, ini kartu nama saya. Dia baca kartu namanya, ternyata gadis itu seorang sales penjual perkakas rumah tangga. Pantasan di tasnya lengkap, ada obeng dan ada kunci Inggris. Bulan Ramadan disebut sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa Ramadan itu indah? Karena yang kedua, Ramadan itu disebut dengan syahrul jamaah, bulan untuk berjamaah. Kita lihat fenomena sosial di bulan Ramadan luar biasa. Tarawih bersama, buka bersama, iftar jama'i buka bersama, sholat subuh bersama, sholat lain bersama, sehingga menumbuhkan suasana silaturahim, persaudaraan di antara kita. Sehingga perbedaan-perbedaan di antara kita tidak menjadi penyebab yang dapat memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Ada seorang anak, bapaknya Jawa, ibunya Makassar. Kata bapaknya, ini anak diberikan nama Jawa supaya kelihatan Jawanya. Kata ibunya, tidak, kasih nama Makassar supaya kelihatan Makassarnya. Kata suaminya begini, kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika,
perlu persatuan dan kesatuan antar suku. Bagusnya nanti anak kita kalau lahir, sepotong namanya Makassar, sepotong namanya Jawa. Anaknya lahir dengan bangga dia kasih nama Sangkala Hartono. Jadi Sangkalanya itu Makassar, Hartono itu Jawa. Sahrul Jamaah, dan kita buktikan dengan istilah iftar jamaah. Yang ketiga, kenapa Ramadan ini indah? Karena Ramadan disebut sebagai syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Masya Allah, siapa yang melaksanakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, nilai pahalanya dilipat gandakan dibandingkan dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Maka kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan untuk berlomba-lomba melaksanakan amal ibadah. Yang keempat, bulan suci Ramadan kenapa indah? Karena disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah berbuat dosa? Tapi mohon izin, ibu bapak, pernah berbuat dosa tidak? Pernah berbuat dosa tidak? Ibu-ibu yang hadir pernah berbuat dosa tidak? Pernah, Bu? Banyak dengar sama bapak-bapak. Hah? Ada cerita saya sama Pak Hasman. Tadi malam saya bilang, ada pimpinan bank bertanya sama saya, Pak Ujas, saya ini pimpinan bank, kredit sampai ratusan miliar di kantor tidak bisa cari kalau bukan tanda tangan itu. Tapi kalau sampai di rumah mau beli kuota internet saja, harus ada ACC dari istri. Saya bilang senasib jadi Pak. Ustaz juga begitu. Itu Ustaz kalau ceramah di luar rumah berapi-api, ayat Al-Quran dia hafal, hadis dia hafal. Begitu pulang ke rumahnya di depan istrinya seperti orang bodoh-bodoh. Tapi memang suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas wanita. Wajib cari nafkah, cari uang. Tapi begitu dapat uang, yang kelola adalah menteri keuangan, istri. Karena suami itu SUAMI, singkatan dari semua uang adalah milik istri. Ada istri bilang, Bu, Pak, mana nih gaji bulan ini? Dia bilang, sudah saya kasih kemarin. Dia bilang, yang mana aja Pak? Dia bilang, itu yang di amplop warna coklat. Oh, itu gaji bulan ini Pak ya? Iya, terus tanya lagi, terus uang yang di amplop warna putih? Suaminya kaget, yang mana? Dia bilang, itu yang diselipkan di buku, yang ditaruh di laci paling bawah di kamar. Kalau itu uang apa Pak? Oh, kalau itu lain Pak, kalau itu uang sial. Loh, kok ada uang sial? Iya, karena saya sudah sembunyi, masih kau temukan juga. Disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, karena siapa saja antara kita ini yang tidak pernah berbuat dosa. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, saya Usman Jasad yang kebetulan saja berdiri di hadapan ibu bapak, kita semua pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, sekecil apapun dosa dan kesalahan itu. Dan memang manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, sebab itu adalah mustahil. Manusia terbaik adalah manusia yang manakala ia berbuat dosa, segera sadar lalu menutup segala dosa dan kesalahannya dengan melakukan taubat sebelum ajal menjemput nyawa mereka. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang beriman supaya memperoleh keberuntungan. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Ibu bapak, lebih baik menjadi mantan preman daripada menjadi mantan ustaz. Saya ulangi, lebih baik menjadi mantan preman daripada menjadi mantan ustaz. Artinya, lebih baik lembaran kehidupan kita dulunya adalah lembaran yang kotor, tetapi kemudian berakhir sebagai lembaran yang bersih. Daripada dulunya lembaran kehidupan kita adalah lembaran yang bersih, tetapi berakhir sebagai lembaran yang kotor. Paling baik tentunya adalah dari dulu sampai akhirnya lembaran kehidupan kita adalah lembaran yang bersih. Yang kelima, yang terakhir, bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Disebut sebagai bulan Al-Quran karena di bulan suci Ramadan inilah pertama kali diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Penjelasan atas petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kata Rasul, malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam yang ganjil, terutama pada 10 malam terakhir, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29, terutama pada malam ke-27. Makanya kalau di Makkah itu, di Madinah malam 27 itu orang iktikaf di masjid 24 jam. Kalau malam ke-27, karena mereka yakin betul bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar dan itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kadang-kadang kita di Makassar kalau 10 terakhir Ramadan iktikafnya di mall. Ya, paling tidak sisakan satu malam 27, malam ke-27 sebagai kita betul-betul manfaatkan untuk beribadah. Ya memang kalau akhir Ramadan begini, yang paling banyak dikejar adalah teh, terutama adalah THR. Angkat tangan yang belum dapat THR. Belum dapat THR? Nanti kita cari sama-sama, saya juga belum dapat. Karena itu salah satu amaliyah Ramadan yang harus kita kerjakan, ini masih ada waktu, yaitu bertadarus membaca ayat-ayat Al-Quran. Nabi bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Dalam hadis lain, "Nawiru buyutakum biqiraatil Quran." Sinari rumahmu, kata Nabi, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, Ibu Bapak. Dalam kawaid grammar tata bahasa Arab itu, untuk menunjukkan satu benda itu disebut dengan mufrad. Untuk menunjukkan dua benda itu disebut dengan musanna. Untuk menunjukkan plural atau banyak itu disebut dengan jamak. Waktu saya belajar bahasa Arab dulu, ada teman saya ditanya sama guru saya, apa bahasa Arabnya kalau satu rumah? Teman saya jawab, baitun. Karena memang bahasa Arabnya baitun. Apa bahasa Arabnya kalau dua rumah? Teman saya jawab, baitani, mengikuti kaidah musanna. Apa bahasa Arabnya kalau banyak rumah? Teman saya spontan menjawab, BTN. Ya barangkali di pikirannya banyak rumah jadi perumahan, bahasa Arabnya BTN. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, kalau satu rumah memang bahasa Arabnya baitun. Atau kalau bentuk marifahnya adalah al-bait, karena harus pakai alif lam di depan. Tetapi kalau banyak rumah, bahasa Arabnya bukan baitun, bukan baitani, tetapi buyut. Sudah cukup waktunya? Oh, ada dering Ustaz. Ada dering Ustaz. Masih ada waktu 5 menit. Rumah di dalam hadis ini multi interpretatif. Bisa banyak pengertiannya. Rumah di dalam hadis ini dapat kita artikan rumah tempat tinggal kita sekarang. Rumah di dalam hadis ini juga dapat kita artikan rumah tempat kita kembali untuk selamanya, yang ukurannya hanya 2 kali 1 meter, yaitu alam kubur. Jadi kalau Nabi bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran," itu dapat kita artikan, sinarilah rumahmu, kata Nabi, sinarilah kuburmu, kata Nabi, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itulah yang akan menjadi salah satu bekal paling berharga untuk menjemput maut, menghadapi kematian yang pasti akan kita lewati. Terakhir, Ibu Bapak, berikanlah nama kepada anak-anak kita, nama yang mencerminkan keislamannya bersumber dari Al-Quran. Kalau dia laki-laki kasih nama Abdullah, Abdurrahman. Kalau dia perempuan kasih nama Nur Hayati. Bagusnya didengar. Pernah ada kejadian, ada sekawanan perampok memasuki sebuah rumah milik sepasang suami istri. Suami istri itu mau dibunuh sama perampok. Yang pertama yang mau dibunuh istrinya. Sambil menodongkan pistol di kepala istri tuan rumah itu, perampoknya berkata, "Saya itu setiap mau bunuh orang, selalu saya mau tahu siapa nama orang yang saya bunuh. Siapa namamu?" Sambil gemetar istri tuan rumah itu menjawab, "Nama saya Nur Hayati." Perampoknya kaget, "Itu kebetulan sama dengan nama ibu kandung saya. Saya tidak mungkin membunuh orang yang namanya sama dengan ibu kandung saya." Selamat itu istrinya gara-gara namanya Nur Hayati. Itu bagusnya kalau Nur Hayati namanya orang. Giliran suaminya mau dibunuh sama perampok, "Kalau kamu, siapa namamu?" Sambil gemetar suaminya menjawab, "Sebenarnya nama saya Dodi, tapi orang-orang sering juga memanggil saya Nur Hayati."
bilang perampok. Tidak mungkin namamu dong dipanggil Nur Hayati, ditembak kepalanya. Berikanlah nama kepada anak-anak kita, nama-nama yang mencerminkan keislamannya, nama-nama yang bersumber dari Al-Quran. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan semoga ada manfaatnya. Insya Allah kalian kalau Allah mengizinkan bisa berjumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.